Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Ibu minta salah seorang di antara kalian untuk bisa memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ya, oke, silakan Al-Musafa untuk dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Pilda. Oh iya, Filda ya. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Bisa juga, Bu. Ini saja. Ya. Berarti semua hadir ya? Ya, Bu. Ya, oke, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Kita akan mulai belajar ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan lingkaran. Nah, di persamaan lingkaran ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama itu persamaan lingkaran di pusat O 0,0 dan persamaan lingkaran di pusat T A, B. Nah, namun untuk lebih berkonsentrasi di sini untuk lebih berkonsentrasi dalam mempelajari materi ini, di sini Ibu akan mencoba memberikan beberapa kata. Nah, kalian diminta untuk menebak warnanya ya dari kata yang Ibu berikan. Untuk itu, tolong diperhatikan baik-baik. Oke, ini warna apa? Hitam ya? Ya. Oke, ini? Merah. Ya. Kuning. Ya. Biru. Biru ya? Hijau. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi kita pada hari ini, Ibu bertanya, apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah. Alhamdulillah, berarti kalian sudah siap untuk belajar matematika pada hari ini ya? Siap, Bu. Ya,
tujuan kita mempelajari persamaan lingkaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari mempelajari materi ini, yaitu melalui diskusi kelompok nanti peserta didik dapat memahami dan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berpusat di P A, B, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Selanjutnya muncul pertanyaan pemantik dari materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana kalian bisa menentukan persamaan lingkaran? Nah itu. Yang kedua, masalah dalam kehidupan sehari-hari apa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan lingkaran? Itu. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran, di sini kalian perlu mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama itu definisi lingkaran. Yang kedua tentang jarak antara dua titik dan tentang persamaan kuadrat. Nah, oke. Nah, ada yang masih ingat? Kira-kira apa itu definisi lingkaran? Oke, Bu. Ya, silakan. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari pusat lingkaran. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video yang Ibu berikan di depan. Pada video berikut berbentuk lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu di sini maksudnya adalah titik pusat lingkaran yang tepat berada di tengah lingkaran. Misalnya kita beri namanya sebagai O. Dan maksud dari berjarak sama di sini, misalnya pada lingkaran terdapat titik A dan B, maka jarak antara A ke O akan sama dengan jarak antara B ke O. Selanjutnya kalian juga perlu mengetahui tentang jarak antara dua titik ya. Nah, misalkan di sini Ibu punya titik koordinat A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Nah, bagaimana menghitung jarak antara dua titik, yaitu titik A dan titik B? Ada yang bisa tahu ya? Silakan, Lesna. Ketika kita ingin mencari jarak antara dua titik, sebenarnya yang akan kita cari adalah panjang sisi miring segitiga siku-siku yang terbentuk pada garis sumbu X dan sumbu Y. Sehingga untuk mencari panjang sisi miringnya, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Maka kita peroleh jarak titik AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu juga punya video terkait dengan jarak antara dua titik. Silakan dicermati, diperhatikan di depan. Nih. Mengapa rumus jarak dua titik itu adalah akar dari dalam kurung kuadrat Y1 min Y2 plus dalam kurung kuadrat X1 min X2. Begini pembahasannya. Rumus itu didapat dari menurunkan segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa segitiga siku-siku, sisi miringnya itu adalah C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Semisal di sini ada dua titik, apabila kita tarik garis lurus itu akan berpotongan tegak lurus, maka di situ ada titik lagi. Di situ akan membentuk sebuah segitiga, di mana untuk tingginya itu adalah Y1 min Y2 dan untuk alasnya itu adalah X1 min X2. Di sini kita substitusi dengan C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat tadi dengan Y1 min Y2 untuk tingginya dan X1 min X2 dengan alasnya, maka akan menjadi rumus seperti ini.
Iya. Nah, selanjutnya kalian juga perlu mengetahui tentang materi persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya terkait penjabaran persamaan kuadrat ini, di sini juga Ibu punya video. Nanti disimak baik-baik. Silakan diperhatikan di depan. Nah, khususnya X plus 3 kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat ditambah 3 kuadrat dengan X kuadrat ditambah 9, dan seperti ini salah. X plus 3 kuadrat itu sama aja dengan X plus 3 dikalikan X plus 3. Ini kita kalikan satu per satu. X kalikan X itu X kuadrat, X kalikan 3 itu 3X, 3 kalikan X itu 3X, 3 kalikan 3 yaitu 9. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ini yang betul. Nah, jadi begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah memahami materi prasyaratnya, yaitu pertama tadi apa? Definisi lingkaran, terus jarak antara dua titik, dan yang ketiga adalah persamaan kuadrat. Nah, berarti itu kalian insya Allah sudah lebih bisa memahami kita pada saat kita akan menentukan persamaan lingkaran. Nah, silakan diperhatikan video yang akan Ibu Guru berikan. Hubungan jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Satu titik tertentu ini adalah pusat lingkaran. Apabila kita ilustrasikan, kurang lebih adalah seperti ini. Misalkan di sini ada suatu titik, kemudian di sini ada suatu titik, dan kemudian di sini ada suatu titik. Maka dari ketiga titik ini berjarak sama terhadap satu titik. Satu titik tertentu ini nanti sebagai pusat lingkaran. Maka apabila titik-titiknya ini bukan 3, melainkan di sini banyak sekali, sampai membentuk suatu garis. Inilah yang dimaksud lingkaran. Kurang lebih definisinya seperti ini. Sehingga dari definisinya saja di sini bisa teman-teman lihat bahwa lingkaran ini adalah titik-titik. Jadi di sini titik-titik yang sangat banyak sehingga menjadi suatu garis yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik. Artinya di sini adalah dua titik yang saling berhubungan, namun di sini titiknya banyak sekali, atau ini adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik. Sehingga dari definisinya ini sudah pasti ada keterikatan atau keterkaitan dengan rumus jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Sehingga tidak heran biasanya apabila teman-teman di sekolah sebelum guru menerangkan tentang lingkaran, biasanya akan mengulas terlebih dahulu tentang rumus jarak dua titik. Untuk rumus jarak dua titik ini tidak akan kita bahas karena kita sudah membahasnya di konsep dasar dan pembuktian rumus. Saya cantumkan linknya di sebelah kanan atas. Sehingga di sini kita hanya membahas fokus di hubungan antara rumus jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa manfaatnya kita mempelajari persamaan lingkaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk kalian lebih memahami apa manfaatnya kita mempelajari persamaan lingkaran ini, di sini juga Ibu punya video, silakan disimak baik-baik. Mari kita coba cek apakah penghubung yang berada di koordinat 7,8 dalam area jaringan Wi-Fi. Setelah didistribusikan, kita peroleh nilai 25 yang kurang dari 34. Artinya, pengunjung tersebut berada dalam lingkaran area jaringan Wi-Fi.
Jadi bisa disimak. Jadi manfaatnya itu salah satunya seperti itu, yaitu untuk kita mengetahui sampai di mana jangkauan sinyal WiFi bisa kita tangkap. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya video. Bila aktivitas menggunakan sinabung yang berhak mengenai jelas dari pos mengenai erupsi yang berjumlah cukup besar ini membuat sejumlah kawasan di sekitar Gunung Sinabung berpotensi menjadi bencana abu vulkanik. Dari pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, aktivitas sinabung masih terbilang cukup tinggi meskipun erupsi ini terjadi secara fluktuatif. Sedangkan untuk zona bahaya, pihak dari PVMBG masih terus merekomendasikan agar tidak ada aktivitas apapun pada radius 7 km, mengingat masih tinggi ancaman dari gunung api Sinabung dan hingga saat ini 9.000 warga yang masih bertahan di pengungsian. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Sekarang kalau ada permasalahan seperti tayangan video tadi ya, kira-kira kalian buat pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan video ini? Ada yang bisa terkait video tadi? Ya, silakan Iksan. Apakah Gunung Sinabung sebagai pusat lingkaran? Apakah Gunung Sinabung sebagai pusat lingkarannya? Ya, itu ya, Gunung Sinabung. Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang terkait video ini. Oh iya, silakan Al-Musafar. Berapakah jari-jari lingkarannya? Berapakah jari-jari lingkarannya? Iya. Jadi kalau sudah ditanyakan pusat lingkarannya, berarti kaitannya dengan lingkaran ini jari-jarinya ya berapa? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Oh iya, kalau sudah diketahui pusatnya dengan jari-jarinya, berarti bagaimana ya bentuk persamaan lingkarannya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi untuk menyelesaikan semua pertanyaan tadi, di sini Ibu punya LKPD. Nanti kalian akan kerjakan, kemudian nanti kalian akan presentasikan. Coba dilihat. Ini. Oke, coba diperhatikan. Kita mulai dari sekarang. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Oke, silakan. Ditulis dulu, diketahui pusatnya berapa nilainya. B-nya tadi itu R-nya 4 akar 3 4 itu jari-jarinya ya. Seperti tadi jarak antara dua titik itu sama kita mencari panjang sisi miring kan. Kita pusat lingkarannya apa? Berarti pusatnya apa? Oh, no. Coba gambarkan bagaimana itu lingkarannya. Oke, waktunya cukup ya? Ya. Sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan di depan. Untuk masalah yang pertama, masalah 1, kelompok mana yang sudah siap? Oh iya, silakan. Iya. Baik, mohon perhatiannya. Dari sini diketahui L sama dengan 7 yang ditanyakan
Hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 70 kuadrat. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Iya. Bagaimana kelompok lain, ada yang akan menanggapi hasil diskusi atau hasil dari kelompok 1 ya? Ada yang mau ditanggapi? Masalah yang kedua, kelompok mana yang siap akan mempresentasikan di depan? Oh iya, silakan. Oke, silakan. Yang lain, tolong perhatikan di depan. Jadi di sini kita bisa melihat yang diketahui titik P adalah 2,-4. A sama dengan 2, B sama dengan -4, dan R sama dengan 4 akar 3. Yang ditanyakan persamaan lingkaran di pusat P, A, B. Baik, untuk menentukan persamaan lingkaran di pusat P, A, B, persamaan yang digunakan yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu disubstitusikan nilai-nilai yang ada di atas ini ke dalam persamaan ini sehingga X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 4 akar 3 kuadrat. X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. Jadi persamaan lingkaran di pusat P, A, B adalah X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kelompok lain, ada yang akan ditanggapi? Oke. Dari 2 kelompok yang sudah tampil, ternyata masih ada 1 kelompok lagi yang belum presentasi di depan ya. Olehnya itu saya persilakan kelompok yang berapa ini? 3. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Silakan. Diperhatikan yang lain di depan. Saya akan menjelaskan dari permasalahan 3. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa persamaan lingkarannya berpusat di P, A, B atau P 3,5, di mana A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan Z-nya sama dengan 12. Misalnya persamaan lingkarannya. Setelah mengetahui nilai-nilainya, kita dapat menggunakan perhitungan persamaan lingkaran di pusat P, A, B, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian nilai-nilainya kita berikan menjadi X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Ya. Ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kelompok 3, kelompok lain? Jelas? Iya. Iya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari materi terkait persamaan lingkaran ini, mulai dari tadi Ibu Guru menjelaskan, terus kalian juga melihat tayangan video. Nah, kira-kira menurut kalian kesimpulan seperti apa atau manfaat seperti apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan ditulis masing-masing kelompok kesimpulan atau manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan masing-masing ditulis. Sudah?
Sudah? Masih ada yang... Oke, silakan. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? Wah, ini dulu. Oke, silakan. Hari ini kami belajar bahwa persamaan lingkaran itu sebenarnya menggambarkan jarak yang tetap dari suatu titik pusat ke semua titik pada lingkaran. Iya, itu ya. Oke, kesimpulan yang tadi angkat tangan. Iya, silakan. Kesimpulan apa dari kelompoknya kalian yang bisa diambil dari pembelajaran kita terkait persamaan lingkaran ya? Oke. Untuk bisa menentukan persamaan lingkaran baik di pusat O 0,0 dan pusat P A, B, kita perlu mengetahui dan memahami jarak antara dua titik dan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi miringnya. Oh iya, itu juga bisa. Ya, bagus. Terus yang kelompok lain masih ada untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Mesna. Ternyata dengan mengetahui pusat dan jari-jari suatu lingkaran, kita bisa langsung menuliskan persamaannya. Iya, ternyata dengan kita mengetahui titik pusatnya dengan jari-jarinya, berarti kita sudah bisa menentukan persamaan lingkarannya. Oke. Nah, masih ada lagi? Cukup. Oke. Terus manfaatnya apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang, oh ya, bagaimana Fajar manfaatnya? Kami jadi lebih paham konsep dasar lingkaran. Iya, lebih paham konsep dasar lingkaran ya. Ya, artinya lingkaran itu dari titik pusat ke titik kumpulan titik-titiknya itu jaraknya sama ya. Oke. Terus yang lain ada apa manfaatnya yang bisa diperoleh? Kami bisa menggunakan persamaan lingkaran untuk menyelesaikan berbagai soal, misalnya mencari pusat dan jari-jari atau menentukan apakah suatu titik terletak pada lingkaran. Iya, itu juga bisa. Ya, betul. Oke, yang masih ada lagi? Silakan. Ternyata persamaan lingkaran digunakan dalam kehidupan nyata seperti yang dapat diketahui zona bahaya jika ada dua itu. Oh iya, tadi ya dari video dia menarik kesimpulan bahwa kita bisa mengetahui ya apakah itu kita masuk dalam zona bahaya atau tidak ya, mengetahui jarak dari pusat gunung yang meletus ya. Nah itu kita sudah mengetahui itu bahaya atau tidak. Oke, masih ada lagi? Cukup ya? Iya, kalau cukup ya berarti pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Nah, pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari tentang menemukan bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, jadi begitu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Nah, Ibu minta lagi salah seorang di antara kalian siapa yang bisa untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ya oke, Al-Musafar silakan kita tutup dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita tutup dan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.